Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan bersama malam hari ini. Kembali kita bersama berkumpul dan dimanapun kita berada, saudara berada, saya percaya bahwa malam hari ini kita siap kembali dikuatkan. Terima kekuatan yang baru, sukacita dan pengharapan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati, kita mau naikkan setiap pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang dengan setiap keberadaan kami Tuhan. Kami mau angkat setiap hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Terima kasih untuk sepanjang hari yang sudah kami lewati Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan demi pertolongan dan kasih setia Tuhan kami alami, kami terima kebaikan-Mu setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Engkau layak terima setiap pengagungan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan. Kami datang menyembah-Mu, membawa pujian kami. Engkau yang jadi kekuatanku Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami mau mengangkat setiap hati kami. Setia
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah setiap langkah kami sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Sembah pujian bagi-Mu. Haleluya. Yesus. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami atas setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kuasa Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun situasi dan keadaan hati kami saat ini Tuhan. Engkau selalu ada berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap berjalan bersama dengan kami. Engkau tetap pegang hidup kami, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk semua perbuatan-Mu atas setiap hidup kami. Biar malam hari ini Tuhan, biar saat ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini setiap pernyataan kami. Tuhan kami mau katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Selalu ada untuk kami. Kau ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan yang sanggup pulihkan setiap keadaan kami.
kami percaya Tuhan, bahwa di dalam tangan-Mu kami aman. Di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan kami tahu ada damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Sebab itu hati kami percaya dan kami mau menyatakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah, selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Engkau sanggup pulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Kami tidak gentar, kami tidak goyah. Kami nyatakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Kami percaya Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sampai selamanya. Ajaib Tuhan, hati kami berpegang teguh. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan setiap kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, mau senantiasa Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamanya kami mau tetap memegang tangan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Kau memegang tangan setiap kami. Tuhan, memeluk setiap kami umat-Mu malam hari ini ya Tuhan, yang merindukan Engkau. Biar hadirat-Mu boleh mengalir ke setiap kami dimanapun kami berada malam ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib. Kau menuntun langkah setiap kami, membimbing kami di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh masuk untuk kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kau menuntun langkah setiap kami, langkah
kasih. Kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau layak untuk ditinggikan, untuk dipuji, dimuliakan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama datang, kita sama-sama sembah Dia dengan hati yang haus dan lapar, dengan hati yang penuh kasih akan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari mengucap syukur buat kebaikan. Terima kasih, terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, yes, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sanjung nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Engkau Tuhan, tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan, Yesus yang layak untuk disembah, ditinggikan, diagungkan.
akan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan sungguh-sungguh menjadi dupa yang berbau harum. Biarlah Tuhan disenangkan karena kami menaikkan pujian dari sikap hati dan sikap hidup kami di dalam perkenanan Tuhan. Terus Bapa, Engkau bawa kami senantiasa dalam perkenanan-Mu, mampukan setiap kami untuk terus berjuang Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap sahabat Mesbah Mujizat dimanapun berada. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, hari ini saudara saya akan menyampaikan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan tentang, ya saya percaya kita semua tentu menginginkan mujizat terjadi dalam hidup kita. Tetapi ada penghalang-penghalang mujizat ya di dalam kehidupan orang percaya. Dan saya hanya menyampaikan, ya tentunya banyak penghalang mujizat, dan saya mungkin hanya menyampaikan sedikit saja dari satu renungan firman yang saya pasti dan percaya ini akan ya bisa membuat kita semua introspeksi diri. Apakah ini ada dalam hidup kita ya, atau ya memang kita sedang lakukan supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang datang dan bertanya kepada saya, Bu, saya itu mengharapkan mujizat. Bu, saya ini sudah lama berdoa. Ibu, saya ini begini dan begitu. Tetapi kenapa saya tidak melihat jawaban Tuhan? Nah, hari ini saudara kita akan belajar supaya kita ini jangan seperti bangsa Israel yang hidupnya hanya berputar-putar di situ dan tidak pernah mengalami terobosan, tidak pernah mengalami janji Tuhan. Bahkan kita nggak melihat ya, padahal Tuhan itu berkata bahwa Dia menyediakan kehidupan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau hari ini saudara berkata, aku pengen keluargaku dipulihkan, saudara percayalah Tuhan terlebih rindu untuk melihat keluargamu dipulihkan. Kalau hari ini engkau berkata, aku tuh cuma mau anakku tuh bertobat, Bu. Ya, saya mau bilang hari ini Tuhan terlebih rindu untuk melihat anak-anak kita bertobat. Ya, tetapi seringkali yang menjadi penghalang ya di dalam kita ini berjalan mengikuti Tuhan, melihat mujizat Tuhan terjadi, ya seringkali ya karena kita sendiri saudara yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kita tidak pernah bisa melihat ya kebahagiaan atau mujizat itu terjadi. Karena itu ya hari ini kita akan belajar beberapa poin saudara saya akan sampaikan hari ini yang saya percaya dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, saya pengen hari ini kita sama-sama membaca saudara ya di dalam surat Yakobus pasal yang keempat. Ya, Yakobus pasal yang keempat mulai ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi tapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa ya karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kita ini punya banyak keinginan sebagai manusia ya. Dikatakan ya seringkali karena keinginan-keinginan kita itu lalu terjadi persengketaan, terjadi pertengkaran. Ya, terjadi banyak hal dikatakan di sana ya, kamu ya menginginkan sesuatu. Lalu kamu tidak memperolehnya, lalu kamu ya berkelahi, iri hati, membunuh, tapi kamu tidak juga mencapai apa yang kamu inginkan itu. Nah saudara, dalam hidup kita ini kita punya banyak keinginan. Salah satunya mungkin kita ingin melihat mujizat terjadi di dalam hidup kita. Ya, tetapi penting untuk kita sama-sama tahu dan kita sama-sama belajar hari ini, hati-hati dengan segala keinginan kita. Ya, mungkin itu terlihat rohani saudara. Tapi akhirnya banyak orang stres, putus asa, kecewa karena dia tidak melihat keinginannya itu
itu menjadi sebuah kenyataan. Ya, walaupun itu sifatnya rohani, kita ingin melihat pemulihan misalnya dalam keluarga kita. Ya, tidak sedikit para ibu-ibu, istri yang datang kepada saya dan berkata, "Saya tidak melihat suami saya berubah, Bu. Saya tuh emosi, Bu. Saya itu marah, Bu. Rasanya kok lama gitu." Tuhan menjawab. Saudara, ya, keinginan itu ya memang wajar bagi setiap manusia, itu kita punya keinginan. Ada juga yang datang berkata, "Bu, ya saya tuh pengen rumah tangga saya mengalami terobosan dalam hal keuangan. Saya tuh nggak pengen utang terus, Bu. Masa tiap hari ya kami untuk mencukupi kebutuhan aja utang-utang, ya gali lubang tutup lubang." Saudara, setiap manusia itu pasti memiliki keinginan, dan keinginan itu adalah wajar karena kita ini kepengen hidup yang lebih baik. Ya, ketika bangsa Israel ada di perbudakan di Mesir, mereka juga mengharapkan satu nasib yang lebih baik. Ya, lalu mereka mulai berseru kepada Tuhan. Mereka mulai ya meminta kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan mendengar doa mereka. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa saudara. Saudara berkata, "Saya sudah berdoa, Bu, bertahun-tahun buat rumah tangga, bertahun-tahun buat keuangan. Saya sudah berdoa bertahun-tahun buat suami. Saya sudah berdoa bertahun-tahun buat anak. Tapi kenapa Tuhan gak dengar?" Tuhan itu mendengar, saudara. Ya, dan Dia itu melihat keinginan kita seperti halnya bangsa Israel. Tuhan itu mendengar. Dan ketika Tuhan mendengar, Tuhan bertindak sebenarnya, membawa mereka itu keluar. Tetapi dalam satu proses untuk mewujudkan keinginan mereka, ya itu ada yang namanya ya proses, saudara. Proses itu harus dijalani. Nah, banyak orang itu ya yang tidak kuat, mereka hanya ingin ya memiliki keinginan, ya kamu memiliki keinginan, ya kamu punya ya satu kerinduan, keinginan untuk melihat ya pemulihan, untuk melihat keadaan keuangan lebih baik, melihat keadaan rumah tangga lebih baik. Tapi mari saudara, kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini ada yang namanya proses Tuhan. Ya, dan itu tidak mudah. Saya ini mengikut Tuhan puluhan tahun, saudara. Saya juga pengen ya sejak ikut Yesus hidup saya menderita. Ya, menderita terus, apalagi dalam hal keuangan, saudara. Pas-pasan terus setiap hari tuh rasanya ya, bahkan ketika menikah pun ya pas-pasan. Siapa sih yang tidak pengen hidup? Ya, apalagi kita baca janji Tuhan, engkau akan diberkati dan engkau akan menjadi berkat. Ya, kita ini dulu ya pengen jadi berkat aja, bagaimana? Ya, orang kita aja pas-pasan ya. Jadi rasanya ada sesuatu keinginan di dalam diri kita, saya dan juga suami, untuk ya menginginkan satu pembaharuan di dalam hal keuangan, satu terobosan di dalam hal keuangan. Tapi bagaimana caranya, Tuhan? Ya, tapi kami berseru kepada Tuhan. Nah, di dalam melihat proses ya untuk melihat keinginan kita itu terwujud, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, bangsa Israel ketika mereka dipanggil keluar ya untuk Tuhan menyelamatkan mereka ya dari nasib yang buruk kepada satu nasib yang lebih baik, ya itu ada tahapan, saudara, yang harus mereka taati, yang harus mereka penuhi. Ketika saya dan suami kami berseru juga kepada Tuhan, kami pernah bersehati, saudara. Ya, waktu itu saya ingat banget, ya kami itu sampai terlilit hutang, saudara. Ya, bukan mudah proses Tuhan yang kami jalani. Mungkin ya di antara saudara ya belum ada yang pernah rasa dikejar debt collector. Saya rasa, saudara. Karena waktu itu kami mau bayar cicilan rumah, nggak bisa. Jadi saya gesek kredit card, saya ambil tunai uangnya, saya pakai buat bayar cicilan rumah. Ternyata itu menggulung, bunga berbunga. Ya, saya nggak pakai kredit card untuk belanja, beli tas, beli barang mewah, barang-barang konsumtif. Enggak, saya pakai untuk kebutuhan hidup. Lalu kami kegulung, siapa sih yang kepengen utang? Siapa yang kepengen berkekurangan? Gak ada, tapi inilah hidup, inilah kenyataan. Kita diperhadapkan dengan yang seperti itu. Makanya ya kalau ada orang datang ya kepada saya, atau mungkin kepada Pak Lukas, banyak datang, "Pak, saya ini banyak utang." Saudara, kita tuh gak bisa melakukan apa-apa. Ya, saya pun juga tidak bisa menolong terlalu banyak. Ya, mungkin hari ini kita bisa kasih untuk kebutuhan, tapi setelah itu kan enggak. Makanya selalu saya berkata, cari Tuhan.
Di dalam proses Tuhan menyatakan mujizat. Ya, memang ada mujizat yang langsung terjadi saat itu, tetapi ada mujizat yang membutuhkan proses seperti bangsa Israel. Mereka itu butuh proses untuk bisa mengalami mujizat yang Tuhan janjikan. Dan proses itu cepat atau lama tergantung bagaimana respon kita. Waktu saya dan suami berdoa bersama, ya akhirnya saudara bisa bayangkan ya, saya diteriakin debt collector depan pintu pagar rumah. Ya, pendeta utang gak bayar. Nangis gak saya? Nangis saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, kenapa hidup saya begini? Saya tidak hura-hura loh. Saya tidak memakai uang itu untuk keinginan daging, untuk memuaskan hawa nafsu, enggak. Saya pakai untuk kebutuhan cicilan rumah, kebutuhan hidup kami sehari-hari dengan 3 anak di Jakarta. Dan itu enggak mudah ketika saya diteriakin pendeta enggak bayar utang. Ya saya cuma bisa nangis di kamar, saudara. Dan prinsip kami berdua, ya hamba Tuhan tuh enggak boleh pinjam uang, enggak boleh minta uang. Jadi kami, siapa yang kami harapkan? Tuhan. Saya tidak telepon orang tua saya, mami saya, atau telepon saudara saya, kakak ipar saya dan bilang, kita bisa pinjam uang enggak? Enggak, saudara. Tapi kami berseru kepada Tuhan. Ini loh yang saya maksud, ada proses di dalam kita menuju kepada mujizat yang Tuhan janjikan. Kami bersepakat ya, bersama-sama kita duduk, lalu kita bertanya kepada diri kita, pertama introspeksi diri, kenapa bisa begini? Ayo kita perbaiki apa yang kita bisa perbaiki. Mungkin kita ada salah di dalam hal menggunakan keuangan. Ya, ayo kita mulai bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, kalaupun selama ini mungkin ada keinginan-keinginan yang tanpa kami sadari, kami memakai uang untuk membelanjakan sesuatu yang bukan kebutuhan, ya kami minta ampun. Lalu saya dan suami bersehati sepakat, ingat saudara, di dalam kita meminta mujizat kepada Tuhan, ya suami istri itu wajib bersehati sepakat. Jangan ada sengketa, pertengkaran. Semakin banyak keinginan di hati, itu emosi itu semakin akan cepat memuncak. Ya benar saudara ya, makin kita rindu rumah tangga kita dipulihkan, makin kita rindu keluarga kita dipulihkan, itu makin emosi bawaannya. Karena kita sudah punya mimpi keluarga yang seperti ini, sudah punya mimpi keuangan yang seperti ini. Ternyata yang di depan mata yang kita hadapi tidak sama dengan yang kita mimpikan. Itu memancing benar-benar ya bikin bertengkar. Makanya ayat ini berkata, kamu mengingini sesuatu tapi kamu gak dapat, lalu kamu berkelahi, kamu bertengkar, bahkan sampai ada yang membunuh loh saudara. Kenapa bisa sampai ada seorang yang bisa membunuh? Ternyata karena banyak keinginan di dalam diri. Ya banyak, dan saya yakin keinginan manusia itu pasti yang baik. Gak ada orang yang kepengen gak baik, itu gak ada. Semua kita kepengen yang baik, pengen hidup lebih baik, rumah tangga lebih baik, kesehatan lebih baik, ya kita kepengen keuangan lebih baik. Tentu yang namanya keinginan itu semua yang lebih baik. Tapi saudara di sini ya hati-hati, mujizat itu terjadi nggak instan. Memang ada yang saat itu langsung sembuh dalam waktu semalam. Tapi ada mujizat yang harus kita jalani itu melalui proses ketaatan. Ya, dan selama kita nggak taat ya kita tidak akan melihat. Bangsa Israel, sebuah mujizat besar Tuhan janjikan di depan mereka, yaitu mereka akan mendiami negeri yang berlimpah susu dan madu. Tuhan bilang, di sana engkau akan makan anggur yang tidak engkau tanami. Loh, engkau akan makan gandum yang tidak engkau tanami. Engkau akan memakan hasil kebun yang tidak engkau sirami. Artinya apa? Berkat Tuhan yang melimpah di depan mereka. Tapi untuk mereka bisa mengalami itu, ada proses ketaatan yang harganya itu tidak mudah. Saudara, ketika kami mulai berdoa untuk masalah keuangan, saya dan suami bersepakat. Kita harus sepakat suami istri. Kita ambil semua kredit card itu saudara. Kita duduk, kita hitung semua total utang kita di bank. Lalu kami bersehati, kami tumpang tangan kredit card itu. Dan kami berdoa bersama, Tuhan kami percaya Tuhan tuh ada. Tuhan itu tahu kebutuhan kami. Kami menangis bersama, kami tumpang tangan bersama. Tuhan kami minta Engkau campur tangan.
Kita berdua sama-sama berdoa sambil gandeng tangan, sambil menangis dan bilang, Tuhan, kami mau mengalami yang namanya financial freedom, kebebasan, kemerdekaan dalam keuangan, sehingga kami nggak utang terus Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan terus. Kalaupun kami diberkati lebih, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan kami. Ya, di dalam proses penggenapannya, jaga terus supaya kita ini sehati dan sepakat. Ya, supaya kita cepat lihat mujizat itu. Kalau kita bertengkar, berkelahi, yang ada mujizat udah mau datang nggak jadi saudara. Ya, mujizat udah mau dibawa lagi berantem ya, dibelokin sudah ke rumahnya Bu Debi aja yang lagi hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan itu berkata jelas ya. Jadi ya selama kami menunggu mujizat itu, kita hidup rukun bersama. Dan percaya nggak saudara, tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang jemaat itu, dia WA saya, dia bilang, Bu Debi, ya saya pengen ketemu dengan ibu. Ya, ibu ada waktu kapan kita ketemu di salah satu mall? Saya bilang, oh iya, ya ada apa? Ada yang mau saya sampaikan ke ibu. Lalu saya ketemu saudara, ya waktu itu kami hitung utang kita kira-kira sekitar 80 jutaan. Ya 80 jutaan lebih sama suami. Dan secara manusia kita sudah tidak mampu untuk bayar itu, karena memang penghasilannya untuk kehidupan sehari-hari aja udah nggak cukup. Itu namanya ya min itu udah bukan nol, bukan kurang lagi ya. Kalau orang bilang mulai dari nol, kita mulai dari min. Itu secara nalar. Apa itu mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, yang melampaui kemampuan kita. Jadi mujizat itu sesuatu yang kita perlu untuk menyelesaikan sesuatu hal yang kita sudah tidak bisa selesaikan. Itu namanya mujizat. Yang dokter sudah angkat tangan, sakitnya nggak mungkin sembuh, itu kita perlu mujizat. Keuangan yang kita sudah tidak bisa selesaikan lagi, ya itu namanya mujizat. Kita libatkan Tuhan. Ketika kami bersehati, kami tumpang tangan semua kredit card itu dengan bercucuran air mata, Tuhan saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan, diteriakin debt collector itu. Setiap datang ke rumah pagar ditendang. Waduh, benar-benar kami merasakan intimidasi yang luar biasa. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang dikejar-kejar debt collector, ya berapa lama saudara mengalami? 6 bulan, saya 2 tahun. Ya jadi saudara, saya pernah mengalami itu. Tapi kami berdoa. Nah ketika kami berdoa, tiba-tiba ada seorang ibu, dia bilang, Bu saya pengen ketemu sama ibu. Ya kita gak ngomong apa-apa, saya juga gak curhat di khotbah saudara. Saya punya utang saudara, dilarang pendeta itu khotbah sambil curcol ya, curhat colongan. Jadi ada saudara pendeta tuh khotbah, saudara saya beli mobil kemarin dengan iman, bulan depan saya gak tahu mau bayar pakai apa. Jadi saya percaya Tuhan pasti akan bikin mujizat. Nah itu bukan mujizat, itu lu curcol, curhat colongan namanya ya. Jadi jangan curhat colongan saudara ya. Kalau mujizat itu ya tanpa orang itu tahu. Dan akhirnya saudara, ibu itu menelpon saya, kami ketemu di mall. Ya dia bilang, Bu Debi, Tuhan itu menggerakkan saya untuk memberkati ibu. Ya tadi pagi saya sudah transfer ke rekening ibu 50 juta. Dan ini saya ada satu emas batangan 100 gram. Ini kalau dijual juga 50 juta zaman itu saudara. Sekarang kan udah gak segitu ya mas. Sekarang naiknya udah tinggi ya. Apalagi Mas Daniel itu udah tinggi banget naiknya. Naik timbangannya maksudnya. Ya saudara. Jadi dia bilang ini saya sudah transfer 50 juta. Ini ada emas kalau dijual 50 juta. Ya kalau total semuanya 100 juta. Saudara, di situ saya tuh melihat ya, itu tuh Tuhan. Siapa yang bisa menggerakkan orang? Kami udah hitung total utang kami itu sekitar 80 jutaan. Itu tidak bisa kami bayar dengan kekuatan manusia, dengan gaji, dengan penghasilan kita itu udah gak mungkin. Karena penghasilan aja untuk kebutuhan 3 orang anak dan semua-muanya. Jadi saudara, saya mau bilang kepada saudara hari ini ya, mujizat itu masih terjadi. Mujizat itu masih ada. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Tetapi di tengah engkau punya keinginan itu,
Jaga saudara di dalam ketaatan. Jangan karena kita punya keinginan, kita bertengkar, kita berkelahi, kita akhirnya nggak sabar. Ya, karena manusia itu suruh sabar itu, itu hal yang paling sulit kali ya. Suruh sabar itu sampai kapan sabar ini, Bu? Karena ya kita semua pengen hari ini masalah besok dijawab. Hari ini ya kita mengalami jalan buntu, besok selesai. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Ada mujizat yang membutuhkan proses, dan itu Tuhan lihat ketaatan kita. Setelah itu kami beresin semua saudara, ya utang-utang ya kita lunasin semua, ya bahkan masih ada sisanya. Dan saya melihat saudara bagaimana Tuhan itu bekerja. Jadi saudara dikatakan di sini kalau kamu itu menginginkan sesuatu ya dan kamu belum memperolehnya, maka jangan kamu iri hati, kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu membunuh hanya untuk mencapai tujuanmu. Dan akhirnya kamu juga tidak mencapai tujuanmu, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, penting di sini bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan, berdoa. Terutama suami istri. Berdoa bersama, tundukkan hati, bergandeng tangan. Ya, ayat 3 berkata, ya atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mujizat itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Mari kita introspeksi diri. Mungkin hari-hari ini kita meminta sesuatu tapi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Misalnya nih, Tuhan, aku ini udah lama dihina keluargaku. Berkati aku Tuhan, biar keluargaku itu saya bisa balas dendam kepada keluarga saya. Ya, itu hawa nafsu saudara ya. Tapi ketika kita meminta sesuatu untuk kepentingan Tuhan, maka Tuhan itu tahu. Dia melihat hati kita, dan yang terutama suami istri, ya hiduplah bersepakat. Ya, jangan bertengkar, jangan berkelahi, tapi bersehati, bersepakat meminta sesuatu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah yang engkau hadapi hari ini, jangan takut. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita angkat tangan kita dan kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa malam ini, kami semua datang di hadapan hadirat Tuhan, merendahkan hati, membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kalau selama ini kami salah berdoa. Mungkin juga dengan hawa nafsu, bahkan kami sambil bertengkar, berkelahi, kami iri hati, karena kami menginginkan mujizat tapi kami belum memperolehnya. Hari ini kami mengerti firman Tuhan bahwa untuk melihat mujizat ada proses ketaatan yang harus kami jalani agar kami bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Berkati setiap mereka yang sakit, mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan tolong Engkau sanggup bekerja lebih dari yang kami pikirkan dan lebih dari yang kami doakan. Biarlah mujizat Tuhan terjadi atas setiap anak-anak-Mu dalam masalah rumah tangga, kesehatan, keuangan, bahkan apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau memberkati Tuhan agar hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami mau terima kebenaran firman ini, dan biarlah firman ini bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidup kita semua. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Hati